Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, 2 kecamatan di Pinrang, Sulawesi Selatan terendam banjir besar dan tanah longsor. Akibatnya 1 orang meninggal dunia. Beginilah kondisi banjir dan tanah longsor yang melanda 2 kecamatan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, yakni Kecamatan Lembang dan Kecamatan Batu Lapa. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk membersihkan material longsor di beberapa titik. Selain memutus jalan penghubung, longsor juga merusak 2 rumah warga. 1 warga desa Ulu Sadang meninggal dunia terseret derasnya arus banjir ini. Banjir dan longsor terjadi akibat hujan deras yang melanda wilayah ini beberapa hari terakhir. Dan yang terakhir ini laporan kami masuk per update pada dini hari ini, itu terjadi lagi longsor di desa Ulu Sadang. Jadi pada umumnya 2 kecamatan yang menjadi atensi kami, yaitu yang pertama adalah Kecamatan Lembang dan Kecamatan Batu Lapa, yang saat ini terjadi longsor, bencana longsor, dan kemudian tanah longsor dan banjir luapan air sungai yang akhirnya pada saat ini sesuai dengan update laporan masuk itu sudah mulai berangsur surut. Ratusan rumah dan kepala keluarga terdampak bencana banjir dan tanah longsor. BPBD Pinrang terus berupaya melakukan evakuasi terhadap warga. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Sementara itu, 13 orang meninggal dunia, 12 desa terisolasi dan ratusan rumah rusak akibat banjir bandang setinggi 5 meter yang menerjang Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Banjir bandang dipicu pendangkalan sungai yang terjadi karena aktivitas tambang emas dan pembukaan lahan perkebunan baru. Warga korban banjir bandang asal desa Latimojong, Luwu, Sulawesi Selatan menempuh perjalanan sejauh puluhan kilometer menuju tenda pelayanan kesehatan bagi korban banjir. Mereka yang terdiri atas lansia dan anak-anak ini harus keluar masuk hutan, melewati medan terjal, dan sungai berarus deras. Petugas TNI turut membantu mereka agar selamat sampai tujuan. Setibanya di tenda pelayanan kesehatan, mereka disambut oleh keluarga yang telah lama menantikan kabar mereka. Tangis haru pun tak terbendung. Banjir bandang mengakibatkan 12 desa terisolasi. Selain itu 13 orang meninggal dunia, ratusan rumah rusak, dan ribuan warga mengalami krisis air bersih. Sebagian di antaranya menderita berbagai penyakit. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali karena atas bantuan bapak-bapak ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Sudah berapa lama menunggu pihak keluarganya, Bu? Sudah 6 hari. Dari permintaan mereka juga ada permintaan bantuan kesehatan karena banyak yang sakit. Sehingga alhamdulillah tadi tim itu sudah membawa obat-obatan dan sedikit bahan makanan untuk membantu sementara waktu untuk mereka mengatasi kelaparan yang ada di desa terisolir. Pembukaan akses jalur darat terus dikebut oleh pemerintah dengan mengerahkan 4 alat berat. TNI, Polri, dan BNPB juga menerjunkan helikopter untuk mendistribusikan bantuan dan mengevakuasi warga. Sabar Bu, sabar. Untung masalah masih sakit. Adapun banjir bandang disebabkan oleh pendangkalan daerah aliran sungai Latimojong.
Pendangkalan terjadi karena aktivitas tambang emas di sekitar aliran sungai. Selain itu, banyak warga membuka lahan perkebunan baru sehingga memicu banjir saat hujan lebat. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. 35 desa di 4 kecamatan di Wajo, Sulawesi Selatan terendam banjir. Meskipun ketinggian air hingga 2 meter, namun warga tetap memilih bertahan di rumahnya. Beginilah situasi pembagian ratusan paket sembako dan air bersih kepada sejumlah korban terdampak banjir di Kelurahan Lailo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kelurahan ini merupakan salah satu wilayah yang terdampak parah karena berada di bantaran sungai Walanae yang dekat dari Danau Tempe. Meskipun air merendam rumah hingga 2 meter, namun warga tetap memilih bertahan dan tidak mengungsi. Tapi baru 2 hari ini. Meloncat langsung naik terus karena kiriman dari, terima kasih Pak. Kiriman dari Sidrap, Sopen. Itu air Bu, air di Anuta, ya. Jadi biar tidak hujan di sini, karena hujan di Sopen tetap naik di sini. Oh, banjir kirimannya Bu. Dari tadi malam. Dari data BPBD, sebanyak 35 desa dan kelurahan di 4 kecamatan di Kabupaten Wajo terdampak banjir. Sebanyak 6.000 rumah juga ikut tergenang. Pada tanggal 4-5 terjadi lagi hujan lebat di wilayah Sungai Walanae dan Sungai Bila yang menyebabkan terjadi banjir untuk daerah aliran Danau Tempe seperti Kecamatan Bilawa, Tanah Sitolo, Tempe, dan Sabamparo. Kondisi tahunan di Wajo ini terjadi karena banjir kiriman dari sejumlah kabupaten tetangga seperti Kabupaten Sopeng dan Sidrap yang menyebabkan Danau Tempe meluap. Dari Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Libur panjang akhir pekan, kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat ramai. Sementara itu, kawasan wisata Lembang, Bandung Barat juga dipadati kendaraan. Ya, jalur puncak di Bogor, Jawa Barat ramai dipadati kendaraan yang mengarah ke sejumlah objek wisata maupun hotel dan penginapan di kawasan puncak. Antrean kendaraan mulai terlihat dari gerbang tol Ciawi hingga Simpang Gadok. Untuk mengurai kepadatan, petugas kepolisian memberlakukan sistem ganjil genap kendaraan. Untuk hari ini, kendaraan berplat ganjil akan diputar balik. Selain itu, petugas juga menerapkan sistem satu arah secara situasional. Ya, tak hanya Puncak Bogor, lalu lintas di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat juga dipadati kendaraan. Kendaraan didominasi mobil asal Jabodetabek yang hendak menghabiskan cuti bersama dengan berlibur bersama kerabat atau keluarga. Untuk mengurai kemacetan, polisi menempatkan sejumlah anggotanya di titik-titik rawan macet. Petugas juga memberlakukan sistem one way secara berkala. Ya, untuk mengetahui situasi terkini pantauan arus lalu lintas di kawasan Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat di masa libur panjang ini, kami telah terhubung dengan rekan Salam Rahmat. Selamat sore, Salam. Bagaimana situasi lalu lintas terkini di kawasan Puncak Bogor saat ini? Ya, baik, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Hingga saat ini situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat di momen libur panjang akhir pekan saat ini masih terpantau ramai lancar. Usai tadi aparat pihak kepolisian ini memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan sistem one way satu arah dari arah puncak menuju ke arah Jakarta yang sudah dimulai sejak pukul 1:30 siang hari tadi. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa untuk arus kendaraan yang akan melintas ke arah jalur wisata puncak dari arah Jakarta menuju ke arah puncak ini masih tertahan terlebih dahulu, di mana nantinya aparat pihak kepolisian kami akan terus menginformasikan kepada Anda Syafa dan juga pemirsa apakah nantinya aparat pihak kepolisian pasca melakukan arus lalu lintas satu arah dari arah puncak menuju ke arah Jakarta ini nantinya apakah akan diberlakukan
kami informasikan juga bahwa memang jalur wisata puncak ini masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat yang hendak menghabiskan waktu libur akhir pekan bersama dengan keluarga atau juga bersama dengan kerabat terdekatnya. Mengingat kalau kita bandingkan antara data pada hari ini dan juga hari kemarin, ini memang sempat terjadi adanya penurunan jumlah volume kendaraan yang melintas menuju ke kawasan wisata puncak ini. Di mana kalau kita bandingkan pada hari ini hanya ada tercatat sebanyak kurang lebih 11.700 kendaraan yang melintas. Sementara pada hari kemarin ini memang tercatat bahkan hingga lebih dari 16.000 kendaraan mengarah ke arah kawasan jalur wisata puncak ini. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Syafa dan juga pemirsa, di mana untuk memberikan rasa aman dan juga kelancaran bagi para wisatawan yang hendak berlibur di kawasan wisata puncak ini, dari Satlantas Polres Bogor sendiri ini mengerahkan sebanyak kurang lebih ratusan aparat personil gabungan ini diterjunkan untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi para wisatawan. Sementara untuk mengurai kemacetan, rencananya penerapan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan sistem one way dan juga ganjil genap ini akan one way dan juga ganjil genap ini akan diberlakukan secara situasional jika nantinya kepadatan atau antrian kendaraan ini sudah mengular hingga kurang lebih sepanjang 2 hingga 3 km panjangnya dari titik kami melaporkan saat ini. Syafa. Ya, terima kasih. Salam Rahmat melaporkan langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Isak tangis mewarnai prosesi pengabenan Taruna STIP Putu Satria. Prosesi pengabenan dimulai dengan upacara kedinasan yang dilakukan Taruna STIP. Tangis keluarga almarhum Putu Satria Anantarustika, korban penganiayaan di kampus STIP, pecah saat kobaran api melahap peti jenazah. Prosesi pengabenan atau pembakaran jenazah dilakukan di Setra Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali. Sebelumnya, sejumlah taruna STIP yang merupakan rekan almarhum melakukan upacara kedinasan melepas upacara pengabenan. Prosesi berlangsung dengan tertib dan melibatkan masyarakat desa adat setempat. Iring-iringan jenazah dilakukan dari rumah korban berjalan sejauh 1 km ke Satra atau kuburan setempat. Usai melakukan ritual pembakaran jenazah, abu Putu Satria Ananta akan dilarung ke laut. Saya terima kasih semua pada seluruh aparat yang membantu keluarga kami, Menteri Perhubungan, wartawan, sampai proses pembakaran saya selesai dengan baik. Terima kasih. Karena habis pembakaran kita lanjut atau ngelarung ke pantai. Sementara itu, penyidik Reserse Kriminal Polrestro Jakarta Utara menetapkan 3 tersangka baru. Mereka adalah senior korban taruna tingkat 2 di sekolah calon pelaut tersebut. Penetapan ketiga tersangka usai polisi memeriksa 43 saksi, rekaman CCTV, dan hasil visum korban. Sebelumnya polisi telah menetapkan seorang tersangka atas nama Tegar Raffi Sanjaya, taruna tingkat 2 yang merupakan kakak kelas dari korban. Motif penganiayaan tersebut merupakan arogansi dan senioritas. Dari Klungkung, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan.